Muhammad Afifuddin Dimyati LCMA. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minin wa wahhada baina sufufil muslimin wa naza'al ghil min suduril muttaqin. Fa'asbahu binikmatillahi ikhwanan mutaqabilin. Wassalatu wassalamu ala man da'a ilal haq bilisanin arabiyyin mubin, Sayyidina Muhammad al-mab'us rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi al-hurril mayamin. Yang saya hormati para kiai, para alim ulama, wabil khusus para pembina Ikabdar Kabupaten Gresik, Bapak Haji Samsul, Bapak Dr. Ma'ruf Shah, juga Kiai Haji Sobih, yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten, Bapak Fandi Ahmad Yani, juga para alumni, para wali santri, juga para santri Pondok Pesantren Darul Ulum yang hadir pada saat ini. Barakallahu fikum, taqabbalallahu minna wa minkum. Pertama, saya atas nama Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum mengucapkan terima kasih, syukur sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saya terus terang secara pribadi sering mengikuti kegiatan Ikabdar Gresik. Dan ini bukan bermaksud untuk membandingkan, tetapi nampak sekali bahwa kegiatan-kegiatan Ikabdar Gresik ini sangat bagus. Langsung menyentuh ke masyarakat. Kegiatan-kegiatan sosial khususnya yang diselenggarakan oleh Ikabdar Gresik, saya hanya bisa berdoa semoga terus tetap dilakukan, tetap istiqomah menjalankan kegiatan-kegiatan seperti ini dengan ikhlas lillahi ta'ala. Saya juga berterima kasih kepada para alumni yang ikut serta mensukseskan acara ini. Tadi ada Bapak Dr. Ma'ruf Shah. Ini beliau bisa menjadi ikon, ya, ikon pembela kiai, pembela santri, karena beliau adalah lawyer yang menjadi wakil ketua PWNU, sekaligus tugasnya memang untuk membela kemaslahatan pondok pesantren. Inilah yang seharusnya menjadi semangat kita, ya. Semangat kita nyantri di Pondok Pesantren Darul Ulum ini harus punya niat hidmatan lil ulama, hikmah kepada para ulama. Karena al-hikmah itu atau hikmatul ulama turisul barokah, begitu kata para ulama. Hikmah kepada ulama itu memberkahi. Jadi al-ilmu bit ta'allumi wal barakatu bil hikmati. Sabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu
bil hikmah. Tetapnya ilmu itu dengan ngaji, dengan belajar, tapi berkahnya itu dengan hikmah. Maka para santri yang masih mondok di Pondok Pesantren Darul Ulum masih banyak sekali lahan, ladang, medan, bidang hikmah kita kepada para guru, para kiai. Karena hikmah ini menurut para ulama bisa bin nafsi dengan fisik nato sandal gampangnya. Bisa bil mal dengan dana. Berarti ya membantu acara ini. Minimal adalah bidoa, dengan doa. Nah, acara-acara seperti ini jika kita niatkan untuk mengirim doa kepada para sesepuh, para leluhur kita di Pondok Pesantren Darul Ulum, ini bagian dari hikmah. Di sini nanti letak acara halal bihalal menjadi halal, acara tabarrukan, mencari berkahnya para kiai. Ada tadi yang disebut ketua takmir Masjid Al-Kausar, ini luar biasa. Saya bersyukur luar biasa. Ada santri Darul Ulum menjadi ketua takmir itu prestasi yang harus menjadi contoh. Saya sering sekali pesan kepada santri-santri saya, santri-santri Darul Ulum, tolong kalau dimanapun tinggalnya, di kota manapun, universitas apapun, tolong belusuk ke masjid. Taqarrub ilal masjid, mendekat ke masjid. Kalau bisa jadi takmirnya, silakan. Kenapa? Karena masjid harus menjadi tempat tersebarnya Islam yang moderat, bukan Islam garis keras. Jadi kalau kita alumni Darul Ulum meninggalkan masjid, maka masjid akan diambil alih oleh orang-orang yang tidak menginginkan perdamaian di Indonesia. Dan ini kerugian besar. Para kiai pasti akan susah payah membenarkan peradaban di Indonesia ini jika tidak ada bantuan dari para takmir masjid. Maka sejak lama ini, khususnya sejak saya aktif di PBNU, saya menyuruhkan para santri, mari kembali ke masjid. Mari ramaikan masjid, makmurkan masjid, kuasai masjid itu. Jangan menjadi tempat bersemainya ajaran-ajaran yang merugikan negara kesatuan Republik Indonesia. Jelas ada Bapak Haji Samsul Mu'afid. Jadi dimanapun, di daerah pelosok manapun, kalau ada musola, itulah lahan kalian. Ada masjid, itulah lahan kalian. Pokoknya gelibet saja. Gelibet itu sering ke masjid lama jadi pengurus. Dan kalau sudah jadi pengurus bisa menentukan siapa penceramahnya, siapa khotibnya. Ini kan penting. Kalau tidak demikian nanti diisi oleh orang-orang yang mengobarkan kebencian. Dan ini merugikan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini berarti pelajaran kita sudah 2 dari para alumni. Oke, jadi tolong diperhatikan, para alumni sudah tampil, sudah dekat dengan kita tinggal meniru apa yang sudah mereka lakukan, kita bisa mengimbangi seperti itu. Semangatnya tetap sama, khidmah kepada para ulama. Bapak Ibu, para santri, juga alumni yang saya hormati, ya, Pondok Pesantren Darul Ulum terus mengalami tatawur, ya, tagoyur dan tatawur, berubah dan berkembang. Memang tidak ada pondok yang statis, tetap tidak ada. Darul Ulum alhamdulillah bihamdillah terus mengembangkan diri untuk mencapai sebuah kesempurnaan. Tentu belum sempurna, tetapi terus berusaha menjadi sempurna. Dan ini perlu saya sampaikan bahwa sudah mulai ada kurikulum khusus pondok pesantren yang diterapkan di Darul Ulum yang masuk di jenjang sekolah. Sehingga sekarang anak-anak yang ingin mengikuti ujian pondok sudah tahu materinya apa. Dan ini menurut saya adalah sebuah perkembangan yang positif.
Kalau dulu kita mau ujian pondok, bingung, yang diujikan nanti apa? Nah, sekarang sudah jelas, materinya sudah jelas, dan pelajaran-pelajaran pun sudah ditentukan. Kemudian biidznillah, ini saya tahadzuts bin nikmah, jika Darul Ulum punya keinginan untuk mendirikan Ma'had Ali. Ini mohon doanya. Ma'had Ali bidangnya sebagaimana pesan Ketua Umum Kiai Khalil Dahlan, bidang Al-Quran wa ulumuhu. Karena Darul Ulum itu sejak awal berdirinya Kiai Tamim Irsad, beliau membuka pengajian Al-Quran. Kemudian datang Kiai Khalil Al-Juraimi sebagai menantu, beliau dipasrai pengajian thariqah tasawuf. Kemudian datang setelah itu putra beliau Kiai Romli Tamim, kemudian keponakan beliau Kiai Dahlan dan para kiai pada zaman itu mengembangkan pengajian tafakuh. Kemudian pada masa Kiai Musta'in Romli mengembangkan pendidikan formal. Jadi urut-urutannya di Darul Ulum itu adalah Al-Quran, tasawuf, tafakuh, kemudian ta'alum atau pelajaran formal. Maka Bapak Ibu nanti panjenengan semuanya kalau ingin memondokkan di Darul Ulum, tolong niatnya ditata lagi. Jangan niat sekolah. Niatnya adalah mencari urutan tadi itu, Al-Quran, tasawuf, fikih, ilmu agama, baru mencari ilmu pelajaran umum. Biar ada bedanya, ini putranya alumni, ini putra non alumni, biar ada bedanya. Kalau putra non alumni biasanya yang penting sekolahnya lulus baru cari pondok, cari asrama. Nah, kalau putranya alumni, putra-putri alumni mestinya cari pesantren dulu, mondok dulu, sekolahnya di mana saja, monggo. Karena Darul Ulum punya 12 unit pendidikan. Ada MIN negeri, ada MTS swasta dan MTS negeri, ada SMP negeri dan SMP swasta, dari Darul Ulum 1, ada SMA 1, SMA 2, SMA 3, ada MA negeri dan MA unggulan, ada MTS negeri dan MTS swasta, ada SMK ya. SMK telekomunikasi dan SMK teknik mesin serta administrasi. Jadi sekolah itu nomor 2. Jadi kalau mondok di pesantren Darul Ulum sekarang, kalau nanti mau mondokkan putra putri panjenengan, jangan diniati sekolahnya, diniati ngajinya. Insya Allah kami bukan membanggakan diri, tetapi prestasi-prestasi tafakuh para santri Darul Ulum pada periode akhir ini sudah bisa dibanggakan. Sudah bisa dibuat sebagai ikon contoh. Sedikit saya sebutkan saja. Ada alumni Darul Ulum tahun 2018. Lalu kuliah di Al-Azhar Mesir. Dan dia ini mendapatkan penghargaan terbaik internasional tingkat 1. Ini alumni Darul Ulum. Saya tidak ngarang cerita. Orang-orang menanyakan ke saya, ini kok bisa ya? Saya tidak bisa menjawab. Tapi memang murni alumni Darul Ulum terbaik. Artinya begini, kalau di Mesir itu terbaik internasional dia, berarti dia mengalahkan alumni pesantren Sarang, pesantren Derboyo, pesantren di Dogiri, pesantren apapun yang ada di Mesir. Seperingkat dia, setingkat dia. Dan mengalahkan juga alumni orang-orang Mesirnya. Nah, belajarnya di mana? Dulu belajarnya di Tafakuh Fiddin, program kebanggaan Pondok Pesantren Darul Ulum. Artinya kita tidak bisa lagi sekarang ini mengabaikan pelajaran agama. Maka Darul Ulum berkomitmen, kami para majelis pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum berkomitmen untuk membangkitkan kembali giroh keagamaan. Semangat keagamaan di Pondok Pesantren Darul Ulum. Jika selama ini prestasi itu prestasi juara olimpiade, juara OSN, juara seperti itu, sekarang kami ingin ada yang berprestasi di bidang keagamaan. Dan alhamdulillah beberapa sudah mulai muncul. Mari kita berdoa bersama, semoga alma mater kita ini Pondok Pesantren Darul tetap istiqomah
di dalam mengawal semangat ini, mengawal niat ini, dan semoga semua dimudahkan oleh Allah. Bapak Ibu para alumni, Bapak Bupati, yang kami mohon maaf ya, karena pasti ya, sebagai warga Gresik pasti pernah melakukan kesalahan ya. Pasti pernah melakukan hal-hal yang tidak enak ya bagi sesama. Maka ini sebagai warga Gresik, kami Majelis Pimpinan Pusat mewakili, panjenengan saya wakili untuk minta maaf kepada Bupati. Mungkin ada yang pernah mengganggu lalu lintas jalan ketika bagi-bagi takjil. Mungkin ada yang menyalakan suara yang keras mengganggu tetangga. Nah, seperti ini halal bihalal ini diantaranya tujuannya adalah untuk itu. Untuk saling mencocokkan diri. Istilah Quran, istilah hadisnya tahallul ya. Tahallulan. Tahallul itu mencari kehalalan. Mangkanat indahu madlimatun li akhihi falyatahallalhu minha. Barang siapa yang punya kedoliman atau mendolimi orang lain untuk saudaranya, hendaknya dia minta halalnya. Minta halal itu ada dua menurut agama. Yang pertama dengan al-wafa, memenuhi. Panjenengan punya hutang, bayar hutang, itu wafa. Punya janji, ditunaikan janjinya, itu al-wafa. Yang kedua, al-ifa. Al-ifa itu memaafkan, disepuro. Nah, inilah yang penting sekarang ini. Pada saat-saat halal bihalal ini harus ada ifa, ada memaafkan. Al-Quran itu sejauh yang saya tahu sebenarnya tidak pernah memerintahkan minta maaf. Tapi Quran ini selalu menyuruh memaafkan. Yang menyuruh minta maaf itu hadis-hadis Nabi. Tapi Quran itu hanya menyuruh memaafkan. Kenapa? Karena fadilah terbesar antara memaafkan atau meminta maaf, lebih baik yang memaafkan. Lebih baik yang memaafkan. Artinya kita ini kalau memaafkan orang lain, fadilahnya untuk kita. Kita merasa lega, merasa plong, nggak ada beban kalau kita sudah memaafkan orang lain. Ini juga isyarat dari Al-Quran, jangan mudah mendolimi orang lain, agar orang bisa memaafkan kalian. Faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa arid 'anil jahilin. Jadi perintahnya itu adalah perintah untuk memaafkan. Fadilahnya untuk orang-orang yang memaafkan. Maka pada saat ini sangat penting sekali, mari kita saling memaafkan. Enggak boleh lagi ada kalimat engko tak tuntut nang akhirat. Jangan ada kalimat begitu. Kalimatnya diubah. Nanti saya maafkan kamu di akhirat. Kenapa? Karena memaafkan di akhirat itu jaminannya surga. Ini ada cerita dulu ya. Kanjeng Nabi pernah di hadapan para sahabatnya itu tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Para sahabat tentu penasaran. Lalu ditanya, wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan Anda tertawa? Tapi cerita, nanti pada hari kiamat ada dua orang yang dihadapkan kepada Allah. Yang satu mengatakan, ya Allah, ambillah kebaikan temanku itu untuk ke aku, berikan kepadaku, karena dia pernah mendolimi aku. Ini orang pertama mengatakan demikian. Koncoku kita tahu mendolimi aku ya Allah, ambilkan kebaikannya untukku. Allah lalu berfirman, dia nggak punya kebaikan. Temanmu itu nggak punya kebaikan lagi. Lalu orang yang ngomong ini ngadu lagi, kalau begitu kesalahanku timpakan pada dia. Kesalahanku timpakan padanya. Lalu tiba-tiba Allah memperlihatkan surga dengan keindahannya. Orang ini lalu tanya, ya Allah, untuk siapa surga ini? Apakah untuk para nabi, untuk para anbiya, untuk para syuhada, orang-orang soleh? Bukan.
Ini untuk orang yang mampu membayarnya, kata Allah. Bagaimana cara membayarnya? Kata orang ini. Kau maafkan saudaramu, kau tarik dia ke surga. Akhirnya orang yang pernah didolimi temannya ketika di dunia ini, ya sudah, saya maafkan saja dia. Ketika dia dimaafkan, maka keduanya digiring ke masuk surga. Disitulah Nabi tertawa, senang. Maksud saya apa? Kita ini kalau bisa masuk surga bersama-sama, kenapa harus yang satu di neraka? Begitu. Jadi kalau kita bisa memaafkan orang lain, lalu maaf kita bisa menjadikan dia masuk surga, kenapa kita harus benci dengan hal ini? Karena kalau kita memaafkan dia, pasti Allah akan memberikan yang terbaik untuk orang yang memaafkan. Maka pokoknya saat ini, kalau ada yang pernah ngancam, tak tuntut nang akhirat, jangan. Tak bebaskan kamu di akhirat. Ganti bahasanya dengan demikian. Nah ini hikmahnya halal bihalal. Tahallulan ya ini. Dua yang ingin saya sampaikan ini. Hikmah halal bihalal adalah tasakur, bersyukur. Bersyukur artinya kita mensyukuri bahwa kita telah menyelesaikan bulan Ramadan dengan puasa penuh tanpa halangan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Para ulama ketika mengatakan walitukabbirullaha, kenapa kok walitukabbirullaha ada alanya, ala ma hadakum? Karena tukabbirullah cukup biasanya tanpa ala, tanpa huruf ala. Di sini ada alanya, kenapa? Karena ini mengandung makna memuji. Walitahmadullaha ala ma hadakum. Nah, penutupnya adalah wala'allakum tashkurun. Jadi setelah rangkaian kita dituntut untuk berpuasa, lalu dengan puasa itu kita menjadi orang yang bertakwa, lalu dengan itu kita disuruh untuk menyempurnakan bilangan-bilangan yang kurang itu, untuk kemudian dimudahkan oleh Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, lalu untuk membaca takbir pada hari Idul Fitri, wala'allakum tashkurun, agar kita bersyukur. Nah, syukur itu diantaranya adalah dengan kegembiraan, dengan senang, tarkus syakwa, menghilangkan madul. Kita penting sekali untuk memilih ya, jalan hidup kita ini pilihannya adalah imma syakir atau kafur. Pilihannya adalah syakiron atau kafur, bersyukur atau ingkar. Pilihan yang baik dua, yaitu bersyukur atau sabar. Kalau pilihan baik, pilihan yang tidak baik dan baik adalah syukur dan kufur. Tapi pilihan baiknya entah syukur atau sabar. Banyak orang ternyata yang saya lihat itu lebih memilih sabar. Nah, ini menurut saya pribadi, perlu saya sampaikan di sini, merugikan bagi saya. Hanya dengan curhat kepada orang ya, lalu ngomong, "Mbak, dongakno aku sabar ya, Mbak ya. Cak, dongakno aku sabar, Cak. Doakan aku sabar." Ini sebenarnya seperti menantang bencana. Panjenengan kalau minta didoakan sabar, itu artinya panjenengan minta diberi musibah agar sabar. Begitu cara Allah melatih kita menjadi orang yang sabar, itu diberi masalah. Diberi masalah, belum sabar, diberi masalah lagi sampai sabar. Baru sesuai dengan doa panjenengan sendiri, doakan aku sabar. Nah, sekarang kita balik. Coba kita kalau guyon dengan teman ngomong, "Mbak, dongakno aku syukur, Mbak ya." "Cak, dongakno aku sok syukur, Cak." Kenapa? Kalau minta didoakan syukur, maka kalian akan diuji oleh Allah dengan kenikmatan. Diberi kenikmatan, enggak syukur, diberi lagi oleh Allah kenikmatan yang lain agar terus syukur. Aku belum bisa syukur, dikasih lagi. Aku belum bisa syukur, dikasih lagi kenikmatan agar tetap syukur. Jadi rahasianya di situ. Apa rahasianya? Meninggalkan ngeluh kesah kepada teman. Tidak ada lagi santri Darul Ulum ngomong dongakno aku sabar ya. Ganti dongakno aku syukur ya. Ya Pak, berani enggak begitu? Biasanya orang kalau ngomong doakan aku syukur ya, itu takut ditagih. Mana tasakurannya? Berarti dasarnya dasar pelit ya, maaf. Dasarnya dasar pelit. Jangan, sudah enggak waktunya lagi sudah. Kita ubah gaya hidup ini.
Sekarang ngomongnya doakan aku syukur. Ya wis tak doakan syukur. Apa tak syukurane? Apa njalukmu apa? Karena orang-orang yang bersyukur tidak akan merugi. La in syakartum la azidannakum. Dan ternyata di dalam Al-Qur'an itu diceritakan bahwa setan itu tujuannya menjadikan kita tidak mau bersyukur. Summala atiyannahum, kata setan. Janjinya kepada Allah. Kami akan mendatangi mereka. Mim baini aidihim, depan mereka, wa mim khalfihim, belakang mereka. Wa an aimanihim, dari sisi kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari sisi kiri mereka. Wala tajidu aksarohum syakirin. Dan kau tidak akan menemukan kebanyakan orang-orang itu bersyukur. Makanya Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit hamba yang bersyukur. Maka mulai saat ini pada momen halal bihalal ini kita ganti prinsip kita beda. Prinsipnya adalah bagaimana kita belajar bersyukur, meninggalkan keluh kesah, tetap menampakkan kebahagiaan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga panjenengan semua selalu mendapatkan keberkahan oleh Allah, selalu mendapatkan kemudahan dalam kehidupan ini, dan tetap bersama-sama kami berjuang menegakkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala nahdlatil ulama. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.